Di sekitar jam 12 malam tuh saya lagi standby nungguin penumpang. Nah, sekitar jam 12 malam hujan gerimis gitu. Selain itu, apalagi gitu pengalaman jadi Selama saya jadi supir itu pengalaman banyak sih, cuman yang mungkin lah ini yang masih ingat kalau ingat itu waktu saya di daerah Pasar Anyar lah, dekat rumah sakit lah. Kalau dulu juga masih daerah pintu air itu dulu masih gelap lah, gelap, banyak elep-elep yang nongkrong mau ke kota Cengkareng Grogol gitu. Di sekitar jam 12 malam tuh saya lagi standby, dilihat jam 12 malam hujan gerimis gitu tuh. Saya habis ngopi, saya mau muter, mau narik gitu. Pas begitu saya mau narik, ada bapak-bapak datang ke mobil saya itu. Bang, mobil. Oh iya, boleh disewa, boleh. Mau bawa apa Pak? Saya tanya. Bawa orang sakit. Oh, ke daerah mana? Ya nggak jauh lah. Dia bilang itu ke Pulau Cangkir. Kalau nggak salah itu jalur Paku Haji Sepatan ke sana gitu ya dulu itu. Oh, ya saya juga sih kalau masalah harga kata saya udah naik aja, yang penting nyampe dulu gitu. Ya udah setuju, saya langsung ke Taman Pahlawan, jalan belakang itu Taman Pahlawan. Pas cucian, nah di situ naik, udah siap 4 orang di situ. Saya nggak curiga apa-apa tuh dari situ tuh, nggak curiga saya itu, nggak curiga. Ya orangnya rapi. Yang sakitnya itu mana yang sakitnya? Oh yang ini. Oh ya emang kelihatannya rapi gitu, pakai peci buat sembahyang, pakai jas gitu, pakai koko. Saya nggak curiga tuh, nggak curiga apa-apa, biasa orang sakit. Duduklah tuh yang sakitnya itu. Nah udah duduk, yang keluarganya di belakang gitu. Nah udah gitu udah berangkat tuh dari situ menuju tempat ke daerah Paku Haji Sepatan itu, Pulau Cangkir. Ya selama di perjalanan itu saya merasa aneh sih, ada masih aneh, ada kayak gimana gitulah, aneh, nggak enak lah gitu. Cuman saya nggak banyak ngomong, cuman ya biasalah nanya yang sakit apa, sakit ya jawabnya ya udah tua lah bang katanya gitu. Oh ya udah, mudah-mudahan cepat sembuh aja. Perjalanan keanehan sih ada gitu, jalan jelek gitu lah dulu itu, kayak di kampung gimana itu bergelombang. Nah, di perjalanan itu yang duduk di depan itu penumpang pas belok kanan tuh ya ke kanan gitu. Saya bilang, Pak ini si bapak kasihan nih nyender kena ini kejedot ya, dibenerin lagi, lurus lagi duduknya itu. Nah pas begitu udah lama kemudian saya belok kanan, ikut nyender ke pundak saya. Saya bilang, Pak ini aduh saya kikuk nih bisa setirnya. Oh iya bang maaf, saya bilang benerin lagi lah. Saya nggak curiga itu orang itu, tapi saya mau nanya nggak enak, cuman ya saya diem aja lah, mungkin orang sakit gitu. Nah benerin, duduk rapi lagi, manis gitu. Nah terus kedepannya dapat polisi tidur tuh, saya berpelan langsung lewatin polisi tidur, langsung si penumpang yang di depan itu nyungsep ke depan gitu, tapi nggak ada gerakan tangan gini-gini, nggak ada, cuman biasa gini nih. Nah saya itu masih tanda tanya di situ, gimana mungkin gimana, saya cuman merasa nggak enak gitu, tanya apa gimana gitu ya, saya itu biasa. Nah saya dibenerin lagi lah penumpang yang depan itu, penumpang yang di depan sama saya itu dibenerin lagi. Nah kelama kemudian di perjalanan saya udah mau nyampe, saya tanya ada bendera kuning tuh di situ.
Saya bilang sama yang di belakang keluarganya, ya penumpang itu ada bendera kuning, apa bisa masuk apa enggak. Oh ntar, katanya, saya bilang dulu, lihat. Nah udah gitu turun penumpang saya itu ke dalam, mungkin lah nyampe apanya saya nggak tahu, kan saya posisi di dalam mobil bertiga gitu. Nah udah gitu nyamperin, tanya udah masuk aja, tanya aman, tanya nggak ada apa-apa. Ya udah saya masuk, sekitar berapa menit gitu udah nyampe ke tempat tujuan. Saya lirik kanan itu bendera banyak, saya belum ngomong apa-apa, saya pendam aja lah, ntar kalau udah beres kayak tanya gitu. Nah udah beres gitu, saya disamperin sama bapak-bapak bertiga, perkenalkan diri gitu, sama RT sama RW orang situ, sama sesepuh warga situ. Katanya bilang, ya, saya itu dijamu lah, ngopi makan biasa bareng. Nah singkat cerita ya, si bapak RT RW ini salah satu ngomong, nanya sama saya, abang dari mana? Oh saya dari Tangerang gitu. Lagi nongkrong di rumah sakit gitu. Ada si bapak nyamperin ke sini. Saya juga pak tanda tanya, ini maaf saya ini. Nah begitu dia bilang saya orang sakit gitu, orang sakit. Pas mau nyampe ke sini, saya ada bendera kanan kiri gitu, banyak orang gitu, saya kan tahu siapa yang mau meninggal. Ya kalau biasanya ada bendera kuning itu tanda-tanda ada orang yang meninggal gitu. Teman ini saya suruh masuk gitu pak. Saya bingung siapa yang emang di sini pak, ada PRT PRW ada yang meninggal. Ya si bapak itu nggak bilang langsung jawab, katanya udah silahkan kopi atau makan dulu, tengah ajak sama saya. Nah terus si bapak RT itu sama sepuh warga situ ngomong ke saya, sebelumnya minta maaf, katanya mungkin dari pihak keluarga merasa bersalah gitu. Kok kata saya pak bersalah gimana, saya nggak ngerti, kata saya, cuma saya makan bawa orang sakit. Ya sebelumnya sebenarnya sih yang dibawa itu udah meninggal. Serentak tuh saya itu kaget gitu, pantesan dari semenjak awal itu hawa-hawanya lain gitu, hawa-hawanya lain, ya nggak enak lah kalau saya itu. Nah si bapak RT sama itu langsung ngomong, sebenarnya yang dibawa itu udah meninggal, katanya. Kok bisa pak, katanya, bahwa yang pertama itu ngomongnya sakit, kok ini bisa meninggal? Iya, katanya, kalau nggak gitu bang, katanya, nggak ada bakal yang mau. Kenapa? Ya ambulan mahal, katanya, kata Pak RT. Sama ini uang nggak ada, cuman saya itu mungkin keluarga saya satu caranya ngomong bilang kayak gitu sama si abang supir ini. Nah begitu ya, saya itu kaget nggak bisa ngomong gitu ya. Ya katanya sih kalau bawa orang meninggal itu kayak ada menimpa suwe apa gimana gitu ya. Saya itu jadi kata isu-isu kan. Iya, kalau bawa jenazah itu bisa apes. Iya. Nah, selama kemudian itu saya diem aja. Ya mungkin Pak RT udah merasa salah warganya gitu. Nah cuman saya itu nggak bisa apa-apa dah gitu. Udah terjadi ya terjadi gitu, mana tahu gitu, kalau awalnya dia meninggal mungkin saya juga nggak mau gitu. Belum tentu mau gitu, cuman ya saya itu nggak tahu. Tapi pas keesokan harinya saya itu minta izin lagi sama Pak RT sama warga situ, bukannya mau musik apa kayak seolah-olah gimana gitu ya, soalnya berangkat ramean kalau pulang sendiri ya seenggak-enggaknya gimana, di jalan itu kan sepi gitu ya, sepi. Jadi saya itu selama di situ nginep, saya itu udah sampai di tempat tujuan itu nginep. Keesokan harinya saya pulang ke Perum gitu.
alhamdulillah selamat nyampe. Nah, selepas dari itu alhamdulillah juga ada hikmahnya juga tuh. Jadi sebenarnya Kang Iwan itu kalau seumpama dia benar sakit mah pulang malam juga masih berani. Iya berani. Cuman berhubung ternyata di situ mayit. Iya, 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 bukannya semua juga pasti orang mati. Cuman kan perasaan ini kan di depan gitu, di samping. Nah sekarang bisa dibayangin kalau bawa mobil, kalau dia meninggal kayaknya gimana gitu ya, kelihatannya ada aja gitu. Tapi kan saya itu merasa, makanya saya izin minta maaf, nggak mau pulang langsung juga, mau nginep. Wah saya juga dijamu lah gitu, ngopi makan gitu paginya ya alhamdulillah. Pas besok harinya narik Ya, gimana? Rame? keesokan harinya, ke 2 hari kemudian sih alhamdulillah tuh, alhamdulillah ada berkah. Enggak sepi itu. Enggak, alhamdulillah. Sepi. Iya, makanya kan nggak semuanya lah, nggak semuanya mungkin saya menolong ikhlas gitu ya, nggak ada harga sekian apa ini mungkin gitu ya, nggak tahu juga. Tapi kemudiannya ya alhamdulillah lancar. Milih kecil besarnya alhamdulillah kerasa gitu ya. Jadi baraya gini, kesimpulan dari cerita Kang Iwan ini bahwa katanya kalau seumpama baraya itu adalah seorang apa namanya sopir angkot atau supir lah gitu, terus ada yang minta tolong bawa jenazah, walaupun isunya kalau bawa jenazah, kalau supir angkot itu bawa jenazah bisa katanya bisa suwe katanya atau apes, ternyata pengalaman Kang Iwan ya yang tadi diceritakan pas besoknya masih ramai gitu ya, malah ramai. Iya alhamdulillah. Jadi artinya bahwa isu-isu itu tidak benar. Yang jelas kalau memang kita niatnya baik membantu orang, sesama orang yang membutuhkan, ya pasti Allah juga memberikan rezeki lebih. Hanya segitu cerita ini Kang Iwan, terima kasih berbagi ceritanya. Iya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.